Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pasar uang dan modal, yaitu mengenai manajemen pasar modal konvensional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lita Kartika, NIM 28922501003, Prodi Manajemen, di semester 5, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SEMM. Sini ada pengertian pasar modal. Pertama ada definisi umum. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan juga ada tujuan investor, yaitu memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, berdagang saham. Berikutnya ada jenis-jenis pasar modal, yaitu ada pasar perdana. Penjualan perdana efek atau penjualan oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Ada pasar sekunder, penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Dan juga ada bursa paralel, bursa efek yang ada. Bursa adalah pasar yang di dalamnya dijual usaha jual beli saham dan surat berharga lainnya, yang juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Dan juga ada visi dan misi pasar modal. Satu, visi, yaitu menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global dan perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua ada misi. Misi pasar modal terdiri dari atas misi ekonomi, misi sosial budaya, dan misi kelembagaan. Di sini ada fungsi, manfaat, dan peran pasar modal. Pertama, fungsi pasar modal. Satu, fungsinya pasar modal yaitu sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Dua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Tiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Empat, mempertinggi definisi alokasi sumber produksi. Lima, memperkokoh beroperasinya mekanisme financial market dan dalam menata sistem moneter karena pasar dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu dapat diperlukan oleh bank sentral. 6. Menekan tingginya tingkat menuju suatu rate yang reasonable. 7. Alternatif investasi bagi para pemodal. Selanjutnya ada manfaat pasar modal, yaitu pasar modal memiliki banyak manfaat, diantaranya sumber pendanaan bagi perusahaan, karena perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang untuk membiayai proyek baru, memperluas bisnis, dan membayar utang. Selanjutnya, sarana investasi bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat menanamkan dana dalam berbagai instrumen investasi, seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Dan juga ada indikator perekonomian, di mana kinerja pasar modal mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Dan juga ada penciptaan lapangan kerja, yaitu perusahaan yang berkembang berkat dana dari pasar modal akan membuka lapangan kerja baru. Dan juga penyebaran kepemilikan perusahaan, di mana masyarakat umum dapat menjadi pemegang saham perusahaan. Selanjutnya ada peran pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian negara, yaitu menghubungkan investor dan peminjam dana. Pasar modal menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan atau pemerintah. Menyediakan sumber pendanaan. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha. Membantu alokasi sumber daya. Pasar modal membantu alokasi sumber daya secara optimal.
Memberikan kesempatan berusaha. Pasar modal mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan kerja. Menekan bunga. Pasar modal dapat menekan tingginya tingkat bunga. Memberikan alternatif investasi. Pasar modal menyediakan alternatif investasi bagi para pemodal. Memberikan fasilitas transaksi. Pasar modal memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain. Menyediakan informasi. Pasar modal mempubliskan informasi secara terbuka yang menjadi informasi penting bagi investor. Sumber pendapatan negara. Pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk kas negara. Indikator perekonomian. Aktivitas di pasar modal dapat menjadi indikator bahwa kegiatan bisnis dalam suatu negara berjalan baik. Berikutnya ada lembaga penyelenggara utama, BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dua, Bursa Efek. Lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia, Bursa Efek harus berbentuk perseroan. Tiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini menyediakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Empat, perusahaan efek. Perusahaan efek dapat menjalankan usaha sebagai penjamin emisi. Perusahaan ini merupakan perantara perdagangan efek dan atau manajer investasi setelah memperoleh izin dari BAPEPAM. Berikutnya lembaga penunjang pasar modal. Satu, penjamin emisi efek. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu waktu efek. Dua, akuntan publik melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat. Yang tiga, konsultan hukum meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Empat, notaris membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. 5. Agen penjual, perusahaan pialang atau broker dealer yang bertugas menginvestor yang akan memesan efek melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. 6. Perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aplikasinya. Selanjutnya, lembaga penunjang emisi obligasi. Satu, wali amanat. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, menilai harta kekayaan emiten, memberikan nasihat, dan melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya. Dua, penanggung. Bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi serta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Tiga, agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Lembaga penunjang pasar sekunder. Satu, pedagang efek. Melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek. Dua, perantara perdagangan efek. Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Tiga, perusahaan efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas atau securities company dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, perantara pedagang efek, manajer investasi maupun penasehat investasi. 4. Biro administrasi efek. Biro administrasi efek yaitu pihak berdasarkan kontak dengan emiten secara teratur, menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten.
5. Reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Produk-produk pasar modal. Saham. Saham penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas. Sebagai tanda bukti penyertaan tersebut, perusahaan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif kepada pemegang saham. Obligasi. Surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para peminjam. Surat obligasi disebut juga surat utang yang berjangka panjang sekurang-kurangnya 3 tahun. Reksadana. Sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada para pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Ini adalah contoh-contoh dari produk-produk pasar modal, ada saham, obligasi, dan reksadana. Berikutnya kesimpulan. Pasar modal Indonesia adalah lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal memiliki obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Berbeda dengan pasar uang, pasar modal menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi yang menciptakan pasar dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat. Dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan tahun 1991, pasar modal didefinisikan sebagai suatu tempat atau sistem cara dipenuhinya dua kebutuhan dan untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Selanjutnya ada Pandalilin tahun 2001 menyebutkan pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjuangkan sekuritas. Heon tahun 1999 menyatakan bahwa pasar modal adalah semua lembaga dan prosedurnya yang memberikan fasilitas instrumen keuangan jangka panjang. Marzuki Usman dan kawan-kawan tahun 1997, pasar modal merupakan perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun perusahaan swasta atau private sector. Pasar modal merupakan konsep uang yang lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market. Pasar modal merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan atau institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Demikian materi yang disampaikan dari pasar modal konvensional. Untuk pasar modal sendiri itu bisa berinvestasi di perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.